Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil qur'ana imama wa bil ka'batil kiblata wa bil muslimina wal muslimatil ikhwana. Saya Farhan Al-Ghifari, mahasiswa pasca sarjana Hukum Ekonomi Syariah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mencoba membagikan ilmu yang sekiranya dapat bermanfaat bagi sahabat-sahabat sekalian mengenai pajak dan zakat. Sebelumnya yang perlu sahabat-sahabat ketahui, zakat ini termasuk sumber pendapatan negara yang telah ada sejak zaman pemerintahan Islam hingga sekarang ini. Namun seiring perkembangan zaman, ternyata zakat ini telah tergantikan posisinya oleh sistem pajak. Dalam kehidupan bersosial, zakat ini mempunyai peranan yang sangat penting. Karena mengapa? Zakat ini merupakan suatu bentuk realisasi dalam kehidupan bermasyarakat. Yang mana zakat ini mampu membantu sesama manusia dalam rangka mensejahterakan kehidupannya. Kemudian masyarakat Indonesia sendiri termasuk mayoritas penduduk yang memeluk agama Islam terbanyak di dunia. Oleh sebab itu, seluruh masyarakat ataupun umat muslim yang ada di Indonesia harus wajib membayar zakat. Karena seruan ini telah tertuang di dalam Al-Quran maupun di dalam rukun Islam. Selanjutnya, masyarakat Indonesia juga harus mampu membayar pajak. Karena hal ini sudah ada ketentuannya di dalam perundang-undangan. Dan kedua hal ini merupakan suatu tantangan bagi umat Islam dan umat dan seluruh manusia, warga masyarakat Indonesia, yaitu harus tetap wajib membayar pajak dan zakat. Sebelumnya yang perlu kita ketahui, hakikat pajak dan zakat, secara bahasa, zakat ini berasal dari bahasa Arab, yaitu az-zakah, yang artinya bertambah, tumbuh, dan berkembang. Kemudian secara istilah, zakat merupakan sebuah kewajiban bagi umat Islam yang mempunyai harta yang wajib dikeluarkan dan diberikan kepada golongan-golongan tertentu ketika harta tersebut telah mencukupi nisab dan haul yang telah ditetapkan. Maksud dari tujuan dari zakat ini sendiri yaitu untuk membersihkan dan mensucikan seluruh harta, hak-hak orang lain yang ada di dalamnya. Karena sejatinya harta yang kita miliki itu mengandung hak-hak dari orang lain yang membutuhkannya. Kemudian pajak ialah perpindahan kekayaan dari penduduk kepada kas suatu negara untuk membayar pengeluaran sebuah keperluan yang dibutuhkan oleh negara. Kemudian pajak ini merupakan kewajiban harta dari para penduduk yang ada di suatu negara untuk dibayarkan kepada negara. Jadi harta yang dibayarkan, yang maksud saya pajak ini dibayarkan untuk digunakan dalam kepentingan umum sebagai bentuk ketaatan dalam bernegara. Kemudian saya ingin coba menjelaskan mengenai asas teori wajib pajak dan zakat. Tentunya zakat dan pajak ini mempunyai teori yang sangat kuat, yang mana dalam seruan ini haruslah kita mengetahui landasannya. Zakat telah jelas tertuang di dalam Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 43 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in, yang artinya dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyeru kepada umat Islam untuk mendirikan sholat, yang mana sholat ini merupakan kewajiban yang sangat penting dan harus ditunaikan oleh umat Islam. Kemudian tunaikanlah zakat.
tunaikanlah zakat, yang sebagaimana zakat ini merupakan uh, rukun Islam yang ketiga. Kemudian rukuklah beserta orang-orang yang ruku. Selanjutnya, mengenai teori pajak, di Indonesia sendiri sebenarnya sudah tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 yang bunyinya pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh seseorang atau suatu lembaga yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan upah secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat. Selanjutnya, saya ingin coba menjelaskan objek pajak dan zakat. Tentunya di dalam pemungutan pajak dan zakat ini ada kriteria-kriteria tertentu yang masing-masing berbeda di antara pajak dan zakat yang dikeluarkan oleh masyarakatnya. Yang pertama itu di dalam zakat, dalam Al-Quran ada disebutkan zakat binatang ternak, barang berharga, hasil pertanian, hasil buah-buahan, serta barang dagangan. Namun, ada beberapa objek yang tidak disebutkan dalam Al-Quran, diantaranya itu zakat barang tambang dan hasil laut, zakat investasi pabrik, zakat pencairan dan profesi, kemudian yang terakhir ada zakat saham dan obligasi. Selanjutnya, objek yang tertuang mengenai pajak ini, diantaranya ada pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan barang mewah, pajak bea materi, serta pajak bumi dan bangunan untuk pajak pusat. Namun, ada beberapa objek lainnya yang tidak saya tuliskan di dalam materi ini. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan prinsip keadilan antara pajak dan zakat. Tentunya prinsip keadilan ini sangat diperlukan karena sebagai umat muslim, Islam ini sangat menjunjung prinsip-prinsip keadilan. Di antara prinsip-prinsip keadilan tadi, yang pertama itu ada adil dalam membayar pajak dan zakat. Setiap umat Islam yang telah memenuhi nisab hartanya, hukumnya wajib zakat tanpa membanding-bandingkan. Kemudian prinsip yang kedua ada membebaskan harta, pajak dan zakat yang kurang senisab atau batas yang telah ditentukan. Karena untuk tercapai suatu keadilan, Islam ini membebaskan harta yang sedikit dari kewajiban zakat. Artinya zakat tidak diwajibkan kecuali bagi harta yang kurang dari nisabnya. Maksudnya zakat ini dikeluarkan agar mudah dan tidak memberatkan bagi manusia. Selanjutnya ada teori yang ketiga, prinsip yang ketiga, larangan berzakat dan pajak 2 kali. Hal ini dimaksudkan agar mencegah pemaksaan bagi pemilik harta serta adanya unsur kezaliman, penghalang harta dan pemeliharaan kemampuan beban harta. Selanjutnya ada prinsip besar zakat dan pajak sebanding dengan tenaga yang dikeluarkan. Maksudnya pada poin yang keempat ini, agar besarnya zakat dan pajak yang dikeluarkan oleh masyarakat itu sebanding diterimanya, agar balance, agar tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Selanjutnya ada teori memperhatikan kondisi dalam pembayaran pajak dan zakat. Kemudian yang terakhir ada prinsip keadilan dalam praktek pajak dan zakat. Selanjutnya poin yang terakhir penutup, saya ingin coba menjelaskan mengenai cukupkah kita membayar pajak saja tanpa membayar zakat. Mengenai persoalan ini, para ulama bersepakat jika pemerintah Islam boleh mewajibkan pajak kepada orang kaya selain membayar zakat. Tujuannya itu untuk memenuhi kepentingan umat dan menutupi defisit pembiayaan negara. Namun dengan syarat, ada beberapa syarat yang dikemukakan oleh para ulama. Di antaranya itu, jika jaminan sosial merupakan suatu kewajiban dan ketika dana zakat tidak mencukupi untuk memenuhi jaminan sosial tersebut. Kemudian pengeluaran zakat hanya dapat diterima oleh para mustahik, yaitu
mustahik ini adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Kemudian adanya kaidah hukum syara yang membolehkan adanya kaidah maslahah mursalah. Dan yang terakhir, adanya kerugian yang kemudian dibalaskan dengan keuntungan. Jika kekayaan yang dimiliki negara digunakan untuk kepentingan umum, maka manfaatnya akan dirasakan sendiri oleh para penduduk negara. Intinya, kedua sumber pendapatan ini antara pajak dan zakat sama-sama penting kedudukannya. Namun ada beberapa hal yang membedakannya, yaitu zakat memang diwajibkan oleh seluruh umat muslim, sedangkan pajak seluruh masyarakat di dalam suatu negara. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam penyampaian materi saya. Apabila ada kesalahan dan kesilapan, saya mohon maaf. Billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.